Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Jadi, harap simak baik-baik ya. Yang pertama, definisi tujuan pembelajaran. Perlu dibuat guru. Konsep indikator berisi data kerja yang belum operasional atau tidak mudah diukur. Tujuan pembelajaran adalah jika materi dalam indikator terlalu luas. Selain itu, ada kalanya dalam indikator yang berisi instruksi keterampilan yang lain. Pada prinsipnya, tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu, atau bisa juga perilaku yang dapat dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh peserta didik sesuai kompetensi. Yang kedua, alasan perlunya tujuan pembelajaran. Ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam merancang suatu program pembelajaran. Yang pertama, rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran. Suatu proses pembelajaran dikatakan berhasil manakala siswa dapat mencapai tujuan secara optimal. Keberhasilan itu merupakan indikator keberhasilan guru merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Tujuan yang jelas dan tepat dan membimbing siswa dalam melaksanakan aktivitas belajar berkaitan dengan itu. Guru juga dapat merancang dan mempersiapkan tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk membantu siswa belajar. Yang ketiga, manfaat tujuan pembelajaran. Upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu, baik bagi guru maupun bagi siswa. Meme Syaudi Sukmadinata mengidentifikasi 4 manfaat dari tujuan pembelajaran. Yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Yang keempat, memudahkan guru mengadakan penilaian. Yang keempat, taksonomi tujuan pembelajaran. Taksonomi pada dasarnya merupakan usaha pengelompokan yang disusun dan diurut berdasarkan ciri-ciri suatu bidang tertentu. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu taxen yang berarti untuk mengklasifikasi, dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi berarti klasifikasi berhierarki dari sesuatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi, seperti semua hal yang bergerak, benda diam, tempat dan kejadian-kejadian, sampai pada kemampuan berpikir, yang semua itu dapat diklasifikasi menurut beberapa skema taksonomi. Dalam dunia pendidikan taksonomi, tujuan belajar adalah pengelompokan tujuan pembelajaran dalam 3 kawasan atau kognitif, afektif, dan psikomotorik. Karena tujuan pembelajaran merupakan salah satu aspek yang sangat perlu untuk dipertimbangkan dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kelima, cara merumuskan tujuan pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran yang baik dan lengkap cukup penting agar bisa memberi petunjuk dalam pemilihan materi ajar, strategi, model, metode, serta media yang akan digunakan dalam KBM. Ada 4 unsur pokok yang perlu dicantumkan dalam perumusan tujuan pembelajaran yang biasa disingkat dengan A, B, C, D. Audience, behavior, kondisi, dan degree. Yang pertama, audiens. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, yang dimaksud audiens adalah siswa. Meski secara bahasa, audiens artinya pendengar, tetapi audiens di sini merupakan subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Dengan demikian, perumusan tujuan pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai pusat atau subjek sekaligus objek dalam pembelajaran.
Yang kedua, behavior. Behavior berarti tingkah laku atau aktivitas suatu proses. Dalam konteks KBM, behavior terlihat pada aktivitas siswa dalam pembelajaran. Maka, tidak mungkin pembelajaran dilakukan tanpa adanya tingkah laku atau aktivitas dari siswa. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, behavior ditulis menggunakan kata kerja operasional seperti memahami, mendemonstrasikan, menelaah, menerapkan, dan lain-lain. Penggunaan KKO dalam satu tujuan pembelajaran tidak boleh lebih dari satu. Artinya, dalam sebuah aktivitas pembelajaran, siswa melakukan satu perbuatan. Dengan demikian, siswa lebih fokus pada satu perbuatan, sehingga pembelajaran lebih optimal. Yang ketiga adalah kondisi. Kondisi berarti suatu keadaan. Dalam konteks KBM, kondisi adalah keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran, serta persyaratan yang perlu dipenuhi agar hasil yang diharapkan bisa tercapai. Perumusan kondisi adalah dengan menjawab pertanyaan, aktivitas apa yang dilakukan siswa agar hasil yang diharapkan bisa tercapai. Yang keempat adalah degree. Degree berarti suatu perbandingan dalam konteks KBM. Degree berarti membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar. Tingkat degree berbeda-beda bergantung pada bobot materi yang akan dipelajari, serta sejauh mana siswa harus menguasai suatu materi atau menunjukkan suatu perubahan tingkah laku.